baru saja menyaksikan Kabar Petang, didukung oleh Entrasol. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Hydro Coco, Le Mineral. Laga hidup mati Indonesia melawan Gini akan digelar 9 Mei mendatang. Akankah Indonesia bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris dengan mengalahkan Gini? Usai kalah dalam Pilpres 2024, Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri menjadi oposisi pemerintah. Proses evakuasi warga Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang terisolir selama 5 hari berlangsung dramatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda malam hari ini? Kembali lagi saya Cica Anissa dan Agita Malika menemani istirahat malam hari Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Malam hari ini masih bahasannya bola karena mungkin seluruh mata Indonesia akan tertuju besok malam. Pertandingan mati-matian akan digelar pemirsa, di mana Garuda Muda kita akan berhadapan dengan Gini esok jam 8 malam pemirsa. Gini kita tidak bisa pandang enteng karena memang secara peringkat terpaut 58 pemirsa. Tapi bagaimana peluang dan optimisme tim Nas Garuda Muda kita? Sesaat lagi nanti kita akan bahas. Tapi Agita, ada apa? Ya, selain itu Caca, kita juga akan membahas dan juga mengupdate bagaimana proses evakuasi yang hingga saat ini masih terus berlangsung untuk para korban banjir yang terjadi di Luwu, Sulawesi Selatan. Masih ada sejumlah daerah yang terisolir yang masih tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus untuk proses evakuasi yang terus dilakukan. Dan juga sejumlah informasi penting lainnya pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Aksi kejar-kejaran dua sepeda motor di Jalan Lintas Curup, Lubuk Linggau viral di media sosial. Ya, ternyata kejadian tersebut adalah aksi pengejaran yang dilakukan korban pembegalan terhadap pelaku pembegalan sepeda motor. Inilah rekaman video yang viral di media sosial. Detik-detik menegangkan saat seorang warga melakukan pengejaran terhadap pengendara sepeda motor lainnya di Jalan Lintas Curup, Lubuk Linggau. Dalam video berdurasi 3 menit 18 detik tersebut, terlihat dua orang yang mengendarai sepeda motor mengejar seorang pengendara motor lainnya yang menggunakan baju berwarna merah. Ternyata pria berbaju merah tersebut ini merupakan pelaku begal. Sementara salah satu dari dua pria yang melakukan pengejaran merupakan korban pembegalan. Motor yang dikendarai pelaku merupakan milik korban yang berusaha dibawa kabur pelaku. Aparat Polsek Selupu Rejang mendapati laporan telah terjadi aksi pembegalan. Korban dihadang oleh 3 orang pelaku dan merampas serta membawa kabur sepeda motor korban. Polisi pun langsung melakukan pengejaran. Alhasil, pelaku pun berhasil diringkus. Belakangan diketahui pelaku adalah warga desa Apur, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. Pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Kini pelaku menjalani pemeriksaan dan 2 rekan pelaku yang identitasnya telah diketahui masih dalam pengejaran polisi. Mobil mewah Porsche menabrak tembok pagar Mako Satsabara Polrestabes. Ya pemirsa, seperti kita ketahui, mobil mewah Porsche menabrak tembok pagar Mako Satsabara Polrestabes Medan.
di mana sebelum berakhir dengan tersangkut di tembok pagar, mobil ini menabrak kendaraan jenis SUV yang terparkir di bahu jalan. Mobil Porsche dikendarai oleh wanita berusia 50 tahun berinisial EES, di mana semula mobil melaju dari arah Simpang Podomoro. Polisi pun masih menyelidiki kasus kecelakaan tunggal ini. Sementara pengemudi Porsche dan penumpangnya masih dirawat di rumah sakit. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, di mana sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghadirkan 4 saksi. Mereka adalah Direktur Perbenihan Perkebunan Kementerian Pertanian Gunawan, selanjutnya Hermanto, Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga Kementan Lukman Irwanto, dan juga Puguh Hari Prabowo selaku Bendahara Pengeluaran Ditjen Prasarana Sarana Pertanian Kementan. Selain terdakwa SYL, 2 terdakwa lainnya yakni Sekjen Kementan periode 2021-2023 Kasti Subagiono dan juga Direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta juga turut dihadirkan dalam sidang. Ya, dalam sidang lanjutan dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, 4 saksi dihadirkan. Ya, salah satu saksi adalah Hermanto, Sesditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, menyebutkan adanya permintaan sumbangan dana untuk memenuhi kegiatan Menteri Syahrul Yassin Limpo yang di luar anggaran yang telah ditetapkan. Kewajiban, misalnya ada kewajiban, ini harus segera dikumpulkan. Kewajiban apa ini? Misalkan kita ada iuran untuk keberangkatan ke Brasil misalkan, ya, di luar dari apa yang perjalanan dinas, itu ada tambahan yang harus di cover, yang tentunya tidak tersedia anggarannya di POK atau di DIPA. Maksud saksi itu ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang di luar POK kedinasan. Iya. Untuk segera dipenuhi. Ada kata-kata segera begitu. Segera. Baik. Nah, pada saat itu kegiatan-kegiatan ini kegiatan siapa? Artinya apakah kegiatan Pak Kasdi sendiri ataukah kegiatan-kegiatannya Pak Syahrul Yassin Limpo dan rombongannya pada saat itu? Kegiatan Pak Menteri, Pak. Pak Menteri dengan ya. rombongan. Dan rombongan. Ya. Apakah terkait tadi ada pemberian-pemberian yang seperti itu, saksi mengetahui itu juga? Mengetahui. Ya. Mengetahuinya dari mana? Apakah, silakan jelaskan. Tahunya dari mana kok bisa tahu bahwa memang ada permintaan-permintaan yang... Jadi setiap transaksi, terutama transaksi yang terkait kegiatan Brazil dan yang lainnya itu para KTU Direktorat dikumpulkan oleh Pak Hermanto. Pak Hermanto. Iya. Termasuk saksi juga. Termasuk saya dikumpulkan. Setelah KTU saya dipanggil. Nah itu diarahkan, seingat saya diarahkan misalnya Brazil 600. Nah itu para KTU diminta partisipasi 100-100. Gitu. Partisipasi bagaimana nih? Urunan tadi dikumpulkan? Iya, urunan tadi betul. Diminta urunan 100-100 Pak per direktorat. Pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan Sekar Wanda yang berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sekar, apa saja catatan pada sidang yang berlangsung tadi? Ya, Agita dan juga pemirsa, sidang lanjutan dugaan pemerasan dan juga gratifikasi yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo baru saja selesai pada pukul 5 sore hari tadi, di mana Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 4 saksi, diantaranya adalah Direktur Perbenihan Perkebunan Kementerian Pertanian Gunawan, Sekretaris Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga Kementan Lukman Irwanto, lalu Puguh Hari Prabowo yang merupakan Bendahara Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Kementan
Pertanian Kementan, maksud kami, lalu juga dihadirkan terdakwa yakni Sekjen Kementan periode 2021 dan sampai 2023 yakni Kasdi Subakyono dan Direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta yang juga diturut hadirkan pada persidangan hari ini. Temuan baru dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi ini yakni ada dana sebesar 1 miliar rupiah Kementan yang digunakan untuk SYL melakukan ibadah umroh dan juga pembelian sapi kurban senilai 360 juta. Dari kesaksian Hermanto selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, dirinya mengatakan bahwa dana tersebut ditagihkan kepada turunan eselon 1. Tak hanya itu, demi memenuhi kebutuhan SYL, pegawai Kementan juga membuat perjalanan dinas fiktif dengan Hermanto tadi juga mengungkapkan bahwa demi memenuhi dana kebutuhan pribadi dari SYL, yakni pegawai Kementerian Pertanian meminjamkan namanya untuk membuat perjalanan dinas fiktif ini. Selain itu, nama Ali Jamil juga kerap muncul dalam persidangan, namun Ali Jamil pada hari ini tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan berhalangan dan memiliki agenda sehingga tidak dapat menghadiri persidangan dalam hari ini. Jaksa penuntut umum Mayer Simanjuntak juga tadi menyampaikan akan mengirimkan pemanggilan kedua untuk Ali Jamil. Dan juga Mayer Simanjuntak selaku jaksa penuntut umum juga menyampaikan nantinya keluarga dari Syahrul Yassin Limpo ini juga akan dipanggil, turut dihadirkan untuk sebagai saksi dalam persidangan usai setelah semua eselon ini dipanggil. Demikian Caca dan juga Agita, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Sekarwanda, informasi langsung dari Tipikor Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran pasangan bakal calon gubernur Bacagub dan bakal wakil gubernur Bacawagub yang maju lewat jalur independen atau perseorangan pada pemilihan gubernur Jakarta 2024. Ya, pendaftaran dibuka mulai hari ini selama 5 hari, yakni 8 Mei hingga 12 Mei mendatang dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dan Minggu 12 Mei pukul 8 hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Calon perseorangan dapat mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan pemilih. Salah satu syarat bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan mendaftar, yakni harus memiliki dukungan suara sebanyak 618.968 dukungan atau 7,5% dari total daftar pemilih tetap pemilu. Dukungan tersebut harus tersebar sedikitnya di 4 kabupaten kota Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan surat pernyataan formulir yang diterbitkan oleh KPU dan fotokopi KTP elektronik warga. Untuk mendaftar lebih awal, tujuannya supaya bisa dilakukan pengecekan. Kalau ada kekurangan masih bisa dilengkapi. Karena kalau ada kekurangan berkas kami akan terbitkan tanda terima pengembalian, nanti bisa mengisi kembali. Kalau datang nanti terlalu mepet, last minute kan kesempatan untuk memperbaiki menjadi terbatas. Nah, setelah nanti memenuhi persyaratan dukungan minimal, kami akan lakukan namanya verifikasi administrasi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tim evakuasi TNI Polri terus mengevakuasi warga yang terisolir di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan sejak Jumat kemarin. Hingga hari ini pemirsa masih ada 16 desa yang terisolir akibat banjir dan longsor. Beginilah proses evakuasi warga Latimojong yang terisolir selama 5 hari pemirsa. 16 desa tersebut tersebar di Kecamatan Suli Barat dan juga di Kecamatan Latimojong. Di antaranya 2 desa di Kecamatan Suli Barat dan 14 desa di Kecamatan Latimojong. Upaya evakuasi dan distribusi bantuan ini pun berlangsung dramatis. 2 unit helikopter TNI dan Polri harus berlomba dengan cuaca yang kadang berubah signifikan dan juga mengganggu penerbangan. Evakuasi diprioritaskan pada warga yang sakit dan membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit.
Selain evakuasi warga, tim SAR gabungan juga terus mendistribusikan bahan makanan dan juga pakaian serta obat-obatan. Di Kecamatan Latimojong terdapat 3.000 warga yang terisolir akibat jalan desa terputus sejak Jumat kemarin. Langsung saja pemirsa, kita bergabung bersama Herninda Febiola yang saat ini berada di Luwu, Sulawesi Selatan. Olive, seperti apa proses evakuasi yang masih terus berlangsung hingga hari ini? Ya, selamat malam pemirsa, saya sedang berada di sekitar area posko induk tanggap darurat bencana alam Sulawesi Selatan, di mana proses evakuasi hingga hari ini masih terus dilakukan, namun untuk para korban yang hilang sudah ditemukan dan tidak ada tambahan dari korban yang meninggal, namun distribusi bantuan logistik masih terus dilakukan, terutama di Kecamatan Latimojong, yang mana pada hari ini fokusnya akan dibagikan ke Desa Tipusan Kecamatan Latimojong. Namun pembagian distribusi logistik ini hanya terjadi sekitar 2 kali penerbangan untuk setiap harinya, karena mengingat pada pukul 3 sore di atas jam 12 itu sudah tidak diperkenankan untuk naik ke udara mengingat cuaca yang masih bersifat dinamis. Adapun helikopter atau bantuan yang diserahkan dari via udara itu ada dari helikopter BNPB, lalu TNI Polri, serta pihak stakeholder terkait lainnya. Adapun dari Desa Tipusan sendiri, mengapa baru difokuskan pada hari ini? Karena memang jalur pendaratannya baru ditemukan, yaitu pada saat kemarin malam sempat ada Deputi 3 BNPB yang terjebak di sana pada saat melihat kondisi di Desa Panjang, Kecamatan Jatimojang. Namun pada saat Deputi 3 tersebut hendak berangkat kembali ke titik selanjutnya, penerbangan tidak bisa dilanjutkan karena kabut dan juga cuaca yang sudah menentu sehingga harus bermalam di sana. Adapun pada saat bermalam, Deputi 3 yaitu Majen TNI Fajar Setiawan itu menghabiskan waktunya untuk berbincang dengan masyarakat, bertanya apakah kebutuhan sudah tercukupi, lalu langsung meninjau titik-titik pendaratan apa saja yang bisa didaratkan via udara secara bantuannya. Dan juga dari 7 kabupaten yang terdampak, yaitu di Luwu, Sidrap, Luwu Utara, Sopeng, Enrekang, Sinjai, dan Wajo, ini semuanya sudah kondusif, kecuali Luwu yang memang hanya ada 1 kecamatan lagi yang masih terisolir akibat dari putusnya jembatan yang hingga saat ini masih belum dapat diakses atau diperbaiki karena memang masih berpotensi adanya longsor susulan mengingat cuaca hujan di saat ini masih bersifat sangat dinamis. Mari ke studio. Baik, Olive, lantas bagaimana prediksi BMKG ke depan untuk wilayah Luwu? Evakuasi, distribusi bantuan pasti memang sangat berpatokan dengan seberapa buruk dan baik cuaca di sana. Ya, prediksinya memang hingga seminggu ke depan ini curah hujan masih akan terus berlangsung. Dari BNPB pun masih mengingatkan bahwa akan adanya potensi longsor jika terus-menerus curah hujannya berturun dari langit. Adapun jika hal itu terjadi, BNPB sudah melakukan penanggulangan atau pencegahan, yaitu dengan menghimbau masyarakat agar masyarakat menjauhi area-area yang sudah terkena longsor, dan terkait bagaimana bantuan distribusikan sudah sangat mencukupi dan sudah cukup kondusif. Hanya memang aksesnya ini ada kendalanya dari cuaca. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Olive. Kita harapkan proses evakuasi bisa berjalan dengan baik dan juga distribusi bantuan berjalan dengan lancar. Dan pemirsa, hujan deras ini disertai angin kencang melanda kota Ambon, Maluku sejak Rabu pagi tadi, mengakibatkan sebuah pohon tumbang hingga menutupi badan jalan. Ya, sebuah pohon yang berada di perempatan Jalan Kapitan Ulupaha
Kota Ambon, Maluku, tumbang saat hujan deras disertai angin kencang pada Rabu sore tadi. Dalam video amatir ini memperlihatkan sebuah pohon besar yang tumbang menimpa sebuah mobil angkutan kota jurusan Kudamati, di mana saat melintasi jalan tersebut. Beruntung dalam peristiwa ini supir yang bernama Rollens ini bersama dengan temannya selamat, sementara mobil di bagian depan rusak parah. Akibat terjadi pohon tumbang tersebut membuat warga sempat panik dan keluar dari bangunan rumah dan mendengar suara benturan keras dari arah jalan. Beberapa menit kemudianlah petugas damkar Kota Ambon dibantu warga berhasil mengevakuasi sebuah mobil angkut yang tertimpa pohon tersebut. Sementara itu, petugas damkar dan kepolisian setempat pun langsung membersihkan material pohon yang menutupi badan jalan. Sempat terjadi kemacetan saat pohon tumbang. Sesaat lagi pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Caca Anissa untuk berdialog dengan sejumlah narasumber. Benar sekali Agita, dengan penuh rasa optimis kita akan menganalisis bagaimana kemudian peluang Indonesia berhadapan dengan Gini besok. Usai jeda berikut. Padahal malam hari ini saya pemirsa membangun dialog saya atau diskusi saya lebih optimis ya, bahwa kita masih punya harapan untuk meraih poin dalam laga di mana Indonesia atau Timnas Garuda Muda akan menghadapi Gini esok malam. Tapi kok judul saya Mission Impossible? Apakah ini benar nanti sama apa yang dikatakan atau dianalisiskan oleh narasumber saya? Langsung sajalah saya tanyakan kepada narasumber saya di sini, mulai dari Bang Dede Sulaiman, mantan pemain Timnas kita. Assalamualaikum. Dan juga Bang Gita Suwondo, pengamat sepak bola kita. Saya masih akan menunggu pemirsa ini pelatih dan juga mantan pemain Timnas nasional ini sudah tersambung ternyata dengan Pak Haji Santoso. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Dede, senior saya, Bang Wondo. Ya. Selamat malam Mas Haji. Ya, Mas saya Haji. mau ke Mas Haji. Ya, Ya. saya mau ke Mas Haji terlebih dahulu. Ya. Salahkah TV One atau apa kabar Indonesia malam hari ini memberikan judul Mission Impossible Garuda Muda? Karena Gini tidak bisa kita pandang enteng secara peringkat kemampuan pemain. Boleh dijelaskan? Iya, kalau menurut saya dengan label Garuda Muda Mission Impossible itu ada sedikit benarnya, ada tidaknya. Karena begini, karena kalau kita lihat yang pertama kita harus melihat statistik, melihat kedalaman kedua tim ya, di mana Indonesia sekarang tidak diperkuat dengan pemain-pemain terbaiknya karena Rizky Ridho tidak bisa main, Justin Hubner juga nggak bisa main. Itu tentunya sedikit mereduce kekuatan di lini belakang. Yang berikutnya, Gini ini biarpun berasal dari negara kecil, negara yang tidak begitu besar, negara Gini ini bagian barat dari Afrika, tetapi tidak bisa dipandang remeh. Yang pertama, kita melihat bahwa pemain-pemain Gini ini membawa pemain 19 sampai 20 pemain, yang mana 16 pemain ini bermain di Eropa. Salah satunya penyerang mereka memiliki ketajamannya sangat bagus ya, scoring goalingnya sangat bagus. Dia main di Olympiakos Yunani, dia mencetak 11 gol. Tentunya ini pemain ini memiliki kualitas, dan masa recovery juga Gini juga lebih bagus karena kita tahu Indonesia habis main 6 kali, sedangkan Gini belum ada pertandingan sama sekali ya. Artinya begini, di dalam sepak bola itu impossible is nothing, tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun kalau kita melihat statistik, memang kita harus akui, kita harus jujur mengatakan Gini tim yang bagus. Sedangkan kita tidak diperkuat dengan pemain-pemain terbaik kita karena ada yang kartu merah, ada yang tidak main. Tetapi sekali lagi bahwa di dalam sepak bola impossible is nothing. Meskipun berat, kita tetap harus berjuang. Seperti itu, Mbak. Oke, mungkin Bang Dede seperti apa? Dikatakan oleh TV One masalah Mission Impossible, itu bisa saja terjadi membawa semangat anak-anak muda kita. Terutama yang harus diperhatikan itu adalah sekarang ini adalah masalah mental dan kebugaran pemain itu sendiri. Karena apa? Kita tahu kita sudah 6 kali pertandingan di Qatar waktu itu, termasuk juga perjalanan antara Qatar dengan Perancis kan cukup melelahkan. Jadi memang mental dan kebugaran fisik pemain harus diperhatikan, betul-betul diperhatikan seperti itu.
Dengan Mission Impossible, anak-anak mungkin bisa termotivasi untuk bisa memenangkan pertandingan itu sendiri. Oke, bagaimana Bang Gita? Kalau dibilang Mission Impossible memang ya ada ke arah sana. Cuman ya maksudnya kita harus berpikir seperti Tom Cruise dan kawan-kawan ya. Mission Impossible itu adalah sesuatu yang harus kita patahkan. Bahwa saya percaya bahwa Mission Impossible is still possible sampai Mission Impossible itu benar-benar terjadi. Artinya selama 2 kali 45 menit, kalau nanti di menit-menit terakhir kita memang sudah kalah, ya memang kita kalah. Tapi sampai ke arah situ harus kita usahakan. Memang ada masalah dengan kebugaran. Ada masalah bahwa peak performance kita adalah pada saat melawan Korea Selatan. Kemudian kita bermain selama 2 kali 45 menit ditambah injury time pada saat berhadapan dengan Irak. Kemudian kita harus terbang ke Perancis. Aklimatisasi juga menjadi hal yang penting karena pemain-pemain Gini ini kan sudah biasa bermain di sana. Mereka banyak yang bermain di Liga Perancis sendiri. Kemudian bahkan mereka bisa memakai pelatih senior mereka untuk menangani tim junior ini. Dan harus diingat bahwa di kualifikasi kejuaraan Piala Afrika Under-23, mereka itu hanya kalah tipis dari Maroko yang sudah lolos ke Olimpiade, kalah tipis di semifinal dari Mesir, dan kalah adu penalti dari Mali yang tiga-tiganya lolos ke Olimpiade. Mali ini kan kalau dilihat kekuatannya mungkin lebih dari kekuatan Under-17 mereka pada saat mereka demikian mengejutkan di kejuaraan Piala Dunia Under-17 di Solo beberapa waktu yang lalu. Jadi saya pikir mungkin kendala kita di sana, tapi saya percaya bahwa para pemain ini dengan adanya memang ada kecenderungan tidak kuat di lini belakang karena ada 2 pemain yang tidak dimainkan. Tapi dengan datangnya Alfeandra Dewangga, ini pemain yang juga pernah juara SEA Games, kemudian pemain ini juga pernah punya kemampuan untuk bermain di berbagai macam posisi jika nantinya diharuskan. Saya pikir ini nilai positif dari kita. Oke, saya kalau semua mengatakan bahwa ada faktor Mission Impossible tapi masih ada peluang, mungkin saya ke Mas Aji ya. Mas Aji, sekarang kita coba analisis lawan di sini ya, Gini. Kita tahu sudah menghadapi lawan yang luar biasa Korea Selatan, kita bermain baik di sana meskipun ada kekalahan Uzbek dan juga Irak. Gini ini bagaimana sih karakter bermainnya, cara permainannya, bertahankah atau mungkin agresifkah, seperti apa? Iya, tim Gini ini berbeda dengan Uzbekistan. Ya, yang dimana pertandingan kemarin waktu kita kalah lawan Uzbekistan, pemain-pemain tim Gini ini lebih mengandalkan kecepatan dan kualitas individu pemain, ya, karena memang mereka saya lihat juga cepat-cepat, kencang-kencang, juga mereka bermain di level yang lebih tinggi karena itu tadi saya sampaikan 16 pemain main di Eropa, tentunya kalau main di Eropa pasti pemain-pemain tersebut memiliki kualitas kan seperti itu. Jadi menurut saya yang harus diantisipasi adalah memang kecepatan-kecepatan dan kualitas individu dari pemain-pemain Gini. Apalagi kalau kita melihat statistik pertandingan di AFC Under-23 kemarin, dari 6 pertandingan kita hampir semua kebobolan, kecuali cuma sekali aja ketika melawan Australia. Selainnya 5 kebobolan. Artinya apa? Artinya bahwa Coach Sintayong ini harus lebih fokus ke pertahanan. Apalagi lawannya sekarang dalam kondisi yang lebih fresh daripada tim kita, Mbak. Itu yang perlu harus diantisipasi, bagaimana Coach Sintayong bisa menemukan solusi untuk bisa menahan kecepatan-kecepatan dari individu-individu pemain Gini ini. Kalau pemain Indonesia bisa menahan kecepatan-kecepatan itu, menumbuhkan satu strategi yang bagus dan kita bermain bisa bagus, itu tadi saya bilang kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap optimis sampai nanti perjuangan 2 kali 45 menit itu seperti apa. Jadi kita tidak boleh kalah sebelum bertanding, meskipun banyak orang mengatakan bahwa peluang berat. Betul, iya betul, kita bisa tahu itu bisa menjadi, tapi jangan lupa ketika kita pertama melawan Australia, dari 10 orang mungkin hanya 1 orang yang menjagokan Indonesia menang. Ternyata bisa. Ya, inilah mental-mental inilah yang harus dijaga oleh pemain-pemain kita, dan jangan lupa ini adalah kesempatan terakhir untuk bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade. Kalau ini kita kalah, selesai sudah. Makanya saya berharap pemain-pemain melipat gandakan semangat untuk bisa memenangkan pertandingan, seperti itu. Nanti saat lagi Bang Dede bahkan juga Bang Gita akan berikan kira-kira apa sih solusi dari beberapa faktor yang bisa dikatakan ini kita bisa akan kebobolan, dari stamina, dari mental dan lain-lain, mengingat kita juga akan kehilangan 2 pemain ya, meskipun ada Dewangga ya sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya mungkin ke Bang Gita terlebih dahulu. Kita akan kehilangan 2 pemain, kabarnya seperti itu, tapi Dewangga masuk. Ini bisa menggantikan menjadi sumber kekuatan atau mungkin kurang untuk pertahanan kita?
Sebenarnya kalau melihat kualitas ya Hubner maupun Rizky Ridho harus dibilang bahwa mereka salah satu dua yang terbaik yang dimiliki oleh Under 23 ini. Kalau Dewangga kan dia pernah juara SEA Games, tapi di senior pun dia belum banyak jam terbangnya. Jadi ya masih harus diperhatikan. Tapi dia punya kemampuan itu tadi, dia diagonal crossing, dia juga mampu bermain sebagai gelandang bertahan. Intinya adalah kita tidak boleh tertinggal terlebih dahulu. Dari 6 pertandingan yang sudah kita mainkan, 3 kekalahan kita adalah pada saat kita tertinggal. Kita bahkan tidak mencetak gol pada saat melawan Qatar di pertandingan pertama, kemudian melawan Uzbekistan ini. Kemudian tadi bicara dengan Bang Dede bahwa bola crossing itu selalu menjadi kelemahan kita. Bukan kelemahannya Hernando, tapi bagaimana center back kita tidak mengantisipasi pada saat ada bola-bola crossing, sehingga pada saat bola itu tanggung dari jangkauannya Hernando, memudahkan lawan untuk menjemput dan kemudian mencetak gol. Lawan Korea, lawan Uzbekistan, dan kalau melihat Guinea ini punya kemampuan untuk bermain crossing dari sayap, ini yang harus kita waspadai. Oke, bagaimana Bang Dede? Ya, jadi memang begini, bahwa apa yang dikatakan oleh Coach Aji Santoso, bahwa Guinea itu mempunyai kelebihan skill individunya, punya kecepatan, dan tipikal pemain-pemain Afrika itu memang ada kerasnya. Nah, strategi kita untuk melawan Guinea ini adalah kita jangan terlalu offensive. Kita harus belajar defensif, tetapi kita membuat counter attack di situ. Karena apa? Kalau kita pemain terbuka, karena kualitas pemain-pemain dari Guinea ini memang di atas rata-rata pemain Indonesia. Nah, untuk itu kita apa yang tadi dikatakan oleh Bung Gita tadi, kelemahan di kita memang iya betul bahwa kita bola-bola crossing itu yang membuat kelemahan di tim Indonesia. Untuk itu pemain belakang harus betul-betul antisipasi, terutama wingback kiri maupun wingback kanan ini mencoba bagaimana tidak ada bola-bola untuk di crossing di situ. Oke, Mas Aji, kelemahan kita bola crossing sebenarnya ada solusi, ada trik khusus dan strategi khusus tidak sih yang nanti akan dilakukan oleh Sintayong? Iya, yang pertama memang di dalam sepak bola itu selama 90 menit tidak ada lawan yang tidak bisa crossing. Pasti bisa crossing, tetapi yang terpenting adalah diminimalis. Jangan sampai dia terlalu bisa crossing. Satu itu. Yang kedua, crossing mereka bisa crossing. Yang kedua adalah pemain bertahan tidak boleh kalah dalam berduel. Jadi gol itu tercipta setelah tim melakukan 2 kesalahan. Yang pertama lawan bisa crossing, yang kedua penjagaan yang tidak bagus akhirnya terjadi gol. Nah, kalau nanti pemain kita ini bisa meminimalis pemain-pemain lain bisa crossing itu bagus. Tetapi kalau seandainya pemain-pemain Ghana bisa melakukan crossing dari samping kiri atau samping kanan, berarti penjagaan yang di depan gawang kita nggak boleh salah. Kalau ada crossing bagus tapi penjagaannya benar, menang duel masih agak terselamatkan. Tetapi ketika lawan bisa melakukan crossing dan penjagaannya tidak bagus, pasti akan terjadi gol. Dan itu beberapa kali terjadi di Piala AFC kemarin gitu loh. Nah, untuk ini tentunya pelatih sekelas Coach Sintayong seharusnya sudah tahu solusi apa yang harus mereka ambil, kan begitu. Yang berikutnya adalah bagaimana tim kita nanti bermain, apa yang dikatakan oleh Bung Dede Sulaiman tadi sangat benar. Bagaimana kita memperkuat pertahanan, bukan bertahan ya, jangan salah. Bermain bertahan dengan memperkuat pertahanan itu berbeda. Kita memperkuat pertahanan untuk bisa melakukan penyerangan. Seperti itu, Mbak. Iya, Mbak Gita, pastinya Guinea ini punya kelemahan juga. Apa sih kelemahan dari tim Guinea ini? Saya nggak terlalu tahu apa pastinya kelemahan mereka, tapi jelas bahwa mereka ada pergantian pemain, ada 4 pemain yang dimasukkan, 3 diantaranya adalah pemain bertahan. Jadi mereka sudah mengantisipasi barisan depan kita dengan memperkuat pertahanan mereka. Dan pemain bertahan yang mereka mainkan itu datang dari klub-klub seperti Strasbourg yang ada di Liga Perancis, kemudian Lausanne yang ada di Liga Switzerland, di tier pertama. Harus semua ya? Itu tadi. Jadi mereka benar-benar berhati-hati bahwa mereka tidak memainkan pemain-pemain yang bermain di Piala Afrika Under 23, tapi pemain-pemain yang sudah punya pengalaman senior. Tapi yang seperti dikatakan oleh Mas Aji tadi bahwa kita 1 kali tidak kebobolan melawan Australia, itu pada saat kita benar-benar memperkuat pertahanan kita. Babak kedua itu kan kita diserang oleh Australia. Mereka ingin menyamakan kedudukan, tapi kita disiplin di belakang. Itu yang tidak terlihat waktu kita melawan Irak. Itu high defensive line kan pada saat gol dari Ali Jasim itu terjadi.
yang membuat kita melakukan Hubner melakukan kesalahan, kemudian kita bobol. Hal-hal seperti ini yang tidak boleh dilakukan lagi, karena apa, serangan balik lawan itu pasti akan sangat cepat, apalagi dalam pertandingan seperti ini. Oke, kalau Bang Dede seperti apa? Apa sih kelemahan dari Gini yang bisa kita ambil jadi poin plus untuk Garuda Muda kita? Pemain-pemain Garuda kita bisa memanfaatkan kelemahan Gini adalah postur tubuh mereka kan tinggi-tinggi. Bagus besar. Bukannya itu ya? Tapi untuk reaksi, berbalik badan, apa sekali itu kecepatannya lemah. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita seperti Witan, Marcelino, Strike sendiri itu bisa memanfaatkan itu. Kenapa? Orang yang tubuhnya tinggi besar itu biasanya untuk berbalik itu agak lamban, pergerakannya agak lamban di situ. Oke, sepakat tidak sih Mas Haji mengenai hal itu bahwa ini menjadi salah satu poin plus kita bahwa bisa jadi kita bisa lebih bermain lebih cepat, seperti apa Mas Haji? Ya, kalau saya sih melihatnya begini Mbak, jadi kita harus memanfaatkan apa yang menjadi keunggulan kita ya. Tentunya yang saya lihat di pertandingan Piala AFC kemarin ketika kita melakukan penyerangan, yang sangat sulit diantisipasi lawan itu adalah melakukan kombinasi 1-2 sentuhan di dalam penalti box atau yang di sepertiga pertahanan lawan. Terbukti ketika kita melawan Jordan ya, kombinasi antara Marcel, Witan sama Rizky Ridho melakukan one to touch kombinasi yang tidak bisa dicegah oleh lawan. Yang kedua juga begitu. Antara Pratama Arhan, Marcel sama Witan melakukan kombinasi 1-2 di sepertiga pertahanan lawan tidak bisa diantisipasi dan itu terjadi gol. Nah, kalau pemain-pemain kita nanti lebih tenang pegang bola ketika melakukan penyerangan dan ketika ada kesempatan melakukan kombinasi play harus dilakukan karena itu yang sangat susah untuk diantisipasi. Apalagi katanya Bung Dede kalau pemain belakang mereka tinggi-tinggi kemungkinan agak lambat untuk turn ya, untuk balik badan. Ini harus dimanfaatkan dengan cara apa? Yaitu tadi cara paling efektif untuk melewati lawan adalah dengan menggunakan kombinasi 1-2 sentuhan. Seperti itu. Oke, nanti saat lagi ada yang memprediksikan bahwa ketika Garuda kita berhadapan dengan Korea Selatan itu menjadi puncak permainan. Ibaratnya kita sudah menghadapi lawan tangguh dan kita begitu meraih poin yang luar biasa di sana. Tapi kita juga tahu bahwa bisa jadi ketika ini merupakan pertandingan untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade, ini juga beban berat dan ini mempengaruhi mental pemain sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda pemirsa ataupun juga masyarakat Indonesia dan juga tentunya pecinta sepak bola tentunya cukup berdebar, cukup deg-degan untuk menunggu pertandingan laga yang akan berlangsung Timnas Indonesia melawan Gini yang akan berlangsung esok malam pemirsa. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya kekuatan dari tim Gini tapi dari sisi angka. Bersama juga dengan Bung Gita Suwondo. Bung, ini sudah siap ya? Kita akan membedah sedikit demi sedikit bagaimana kekuatan dari Gini tapi dari sisi angka. Apa maksudnya? Kita hadirkan pemirsa untuk Anda. Pertama adalah Timnas Gini U23 nih dalam angka untuk nilai pasar skuad 133,4 miliar. Ini angka yang sangat fantastis berarti ya Bung ya. Artinya berarti laku juga ini pemain-pemain Gini. Untuk ukuran Afrika iya, tapi kenapa mereka mungkin untuk ukuran Afrika mereka ada di tengah-tengah ya karena pasti mereka kalah dari para pemain Maroko, kalah dari para pemain Mesir, kemudian kalah dari bahkan dari pemain Mali. Tapi dengan angka segini ada di atas dari skuad kita. Kenapa? Karena mereka memang kan bekas jajahan Perancis, memudahkan mereka untuk bertualang di Perancis sendiri karena sebagian besar pemainnya kan main di liga-liga tier pertama maupun tier kedua sepak bola Perancis di Ligue 1 maupun Ligue di bawahnya. Itulah yang menyebabkan lebih mudah ya. Ya, kemudian contohnya Ilaix Moriba. Ilaix Moriba itu yang dimainkan untuk khusus pertandingan ini itu kan pernah ada di Barcelona. Kita hadirkan langsung ya, Bung. Ini dia pemirsa. 51,83 miliar karena dia kan dipasarkan oleh Barcelona, kemudian sekarang bermain di Getafe. Jadi artinya kualitasnya memang sudah diakui oleh klub yang ada di La Liga divisi utamanya. Jadi ini kenapa harga mereka jadi sangat tinggi. Sedangkan kalau kita bicara pemain-pemain kita pun, kalaupun sudah bermain di liga-liga Eropa, tapi tiernya adalah tier kedua. Seperti misalnya kalau pemain senior itu seperti Jay Izes. Kemudian kalau kita bicara Ivar Jenner juga bukan di tier pertama. Ya. Itu hal-hal seperti itu yang membuat mereka ada di atas. Apakah kualitasnya ada di atas? Ya
Mungkin iya, mungkin juga bisa tidak. Tapi ini yang menyebabkan mereka kenapa punya harga tinggi. Karena nilai jual dari klub-klub mereka yang telah menelorkan mereka. Oke, kita lihat bersama pemirsa. Tadi Bung Gita sudah menyebutkan pemain kunci, pemain yang tentunya juga mungkin harus diwaspadai tentunya untuk timnas kita. Kita hadirkan juga peringkat FIFA saat ini untuk timnas Gini saat ini berada di posisi 76. Tapi ternyata pernah mendapatkan peringkat tertinggi ya Bung ya. Ini ya. Posisi di 22. Dan juga terendah 123. Ya. Secara peringkat ini perbandingannya mungkin dari sisi angka dengan Indonesia? Kalau mereka pernah ada di peringkat ke-22, ini artinya mereka secara kualitas memang sudah diakui ya. Kenapa? Karena tim ini ada di peringkat ke-22 itu seharusnya sudah masuk ke Piala Dunia. Tapi mereka kan belum pernah lolos ke Piala Dunia. Ini artinya mereka ada di peringkat ke-22 pada saat bukan kualifikasi Piala Dunia. Ini kan peringkat itu berubah-ubah secara cepat. Dibandingkan dengan Indonesia, peringkat tertinggi kita itu ada di 95 tahun 1996 sampai tahun 2000. Itu kita pernah ada di peringkat di bawah 100. Selebihnya sekarang kita ada di peringkat 134 saat ini. Itu sudah perbaikan dibandingkan pada saat Sintayong baru datang. Itu kita ada di peringkat 170-an. Peringkat terendah mereka di 123 jauh lebih tinggi dari peringkat kita yang sekarang 134. Tapi kita pernah ada di peringkat yang lebih tinggi dari mereka ini. Tapi kalau kita melihat bagaimana dari pernah posisi 123 tapi bisa sampai di peringkat tertinggi 22, ini pencapaiannya kan berarti cukup luar biasa ya. Entah yang mana duluan ya, 22 atau 123. Bisa saja mereka terus menurun penampilannya. Dan kalau dilihat kan mereka satu kali lolos Olimpiade. Nah ini kita hadirkan juga ya, pernah satu kali lolos Olimpiade di Meksiko, tepatnya pada tahun 1968. Betul, pada saat itu ke sepak bola masih amatir ya, untuk Olimpiade khususnya dilakukan oleh para pemain amatir dengan berbagai umur, bukan under 23. Kita juga pernah lolos tahun 56 pada saat di Melbourne, Australia, itu juga dengan para pemain yang senior, bukan para pemain under 20. Artinya masih banyak regulasi yang saat itu juga belum terlalu banyak sekarang, pada saat itu. Nah kita kembali hadirkan pemirsa total squad 27 pemain dengan nilai squad yang tadi fantastis sekali kalau menurut penjelasan Bung. Ini juga dijelaskan bagaimana kemudian rasionalitasnya. Dan juga tadi disebutkan ini karena sudah berkarir di Liga Eropa, totalnya bahkan ada 16 pemain. Salah satu pemain kunci tadi Ilaix tadi bahkan pernah bermain bersama Messi, Lionel Messi ya di klub Barcelona. Ditelurkan oleh Barcelona, sekarang main di Getafe, kemudian dia dipanggil khusus untuk pertandingan kali ini di midfield. Itu artinya apa? Mereka berjaga-jaga bahwa mereka jangan sampai lini tengah mereka kalah dengan lini tengah kita. Ini kenapa pemain yang sudah punya cap senior di timnas Guinea ini dimainkan untuk under 23 ini. Oke, kalau posisi Ilaix tadi kemudian juga ada dua pemain lainnya yang bisa disebut adalah pemain kunci. Kebanyakan ini kan lini tengah kemudian juga Kamara, pemain gelandang begitu. Ya, Kamara ya. Ini berarti apakah melihat bahwa sebenarnya lini tengah kita ini cukup harus diwaspadai sehingga memang harus dihadirkan orang-orang ini untuk bisa melawan skuad kita. Kalau dilihat kan ini ya salah satunya pemain-pemain kunci. Kan kalau dilihat keseluruhan adalah apa yang ditampilkan oleh tim under 23 kita sangat mengejutkan ya. Mereka lolos sampai ke semifinal, diperkirakan hanya akan kandas di putaran grup, mereka lolos sampai ke perempat final, mengalahkan Korea Selatan walaupun lewat adu penalti. Itu kenapa? Ada peran dari Ivar Jenner, ada peran dari Nathan Choaon. Ini yang membuat lini tengah kita sangat ditakuti. Kemudian ada juga gelandang sayap kita yang juga punya kecepatan, punya kemampuan untuk melakukan lemparan ke dalam seperti tendangan bebas. Ini kenapa membuat mereka juga memperkuat lini tengah mereka. Karena mereka mewaspadai permainan kita di lini tengah. Ya, ini salah satunya Aguibo Kamara yang seperti disebutkan oleh Bung Gita. Usia 22 tahun, posisi gelandang serang juga. Klub juga di Atromitos Aten, klub Yunani ya. Ya, ini dia juga sudah punya cap timnas. Kalau disebut cap timnas ini senior artinya ya. Walaupun tingginya biasa saja untuk ukuran seorang gelandang serang, tapi dia sudah sudah bermain 5 kali di timnas dengan 1 gol sudah diciptakannya. Juga ada pemain lainnya yang juga bermain di salah satu klub Yunani, itu bahkan sudah 11 gol diciptakannya untuk senior dan juga junior. Tepat sekali prediksi Bung ya, langsung muncul. Memang ini pemain-pemain yang patut diwaspadai. Alga Simebah usia 21 tahun,
Posisi depan tengah, klub tadi disebutkan klub Olympiakos, klub Yunani juga. Harga pasarnya masih kalah ya dibandingkan Kamara dan juga Ilaix tadi 6,95 miliar juga. Dia sudah lebih banyak bermain di timnas Cap Senior 9 kali dengan 3 gol sudah diciptakannya. Kemudian dia sudah menciptakan 11 gol untuk 2 tim nasional Under 23 dan senior. Artinya 8 gol sudah diciptakannya untuk Guinea Under 23. Oke, jadi ada 16 pemain dari timnas Guinea ini merupakan pemain-pemain La Liga. Seberapa mengancam ini? Seberapa harus diwaspadai tentunya oleh skuad kita? Pengalaman di La Liga kan pasti nggak bisa dianggap enteng ya. Artinya mereka sudah belajar dari senior-seniornya. Walaupun mungkin tidak semuanya pemain-pemain yang bermain sebagai tim inti, tapi pengalaman bermain di kompetisi yang bisa dibilang salah satu dari 5 papan atas Eropa, itu pasti akan membuat pengalaman mereka ada di atas kita. Itu juga kenapa tadi kalau TV One sampai bilang Mission Impossible, ya rasa-rasanya memang demikian. Walaupun ya kita tidak boleh kalah dengan yang namanya Mission Impossible. Selain kita hadirkan pemain kunci dari timnas Guinea, pemirsa, kita hadirkan juga tentunya pemain kunci dari timnas kita skuad Garuda. Pertama adalah Nathan Choaon yang berusia 22 tahun, posisinya bek kiri tengah. Klubnya juga dari klub Belanda dengan harga pasar 6,08 miliar. Kalau melihat dari salah satu pemain kunci kita ini bagaimana nih comparisonnya dengan ini kalau dibilang ini pemain yang bisa ada di mana-mana. Ini contoh dari pemain modern, versatile player. Dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, bisa bermain sebagai center back, bisa bermain sebagai back kiri. Mungkin belum dicoba di back kanan, tapi dia punya 2 kaki yang hidup. Jadi rasa-rasanya di back kanan juga akan sama aja jadinya. Kemudian kalau kita lihat kemarin melawan Irak, ada satu penyelamatannya pada saat Hernando Eri keluar dari garis gawang, dia yang menyelamatkan sehingga tidak menjadi gol. Juga Ivar Jenner ya, bagaimana dia bermain sangat baik sekali di lini tengah, paduan keduanya sangat luar biasa. Terutama Nathan, pada saat Ivar Jenner kena kartu merah pertandingan melawan Qatar, Nathan itu bisa menggantikan posisi Ivar dengan sangat baiknya. Oke, kalau Ivan Jenner sendiri kan kita sudah tahu ya, posisi ini juga di gelandang tengah yang tentunya juga akan nanti bersanding tentunya. Kita hadirkan juga ini Marcelino Ferdinand, usia 19 tahun, posisi juga gelandang serang dengan harga pasar 5,21 miliar. Salah satu pemain andalan juga sebenarnya. Ya, ini kan sudah bermain di Eropa juga ya, salah satu produk dari Liga 1 yang sudah bisa dipasarkan di Eropa dengan harga yang memang tidak terlalu tinggi untuk ukuran dibandingkan dengan para pemain gini, tapi setidaknya pengalaman Marcelino bermain di Eropa itu terlihat bahwa sejak dia masih di Persebaya juga terlihat ya. Tanya Mas Aji salah satu orang yang melahirkan Marcelino sendiri, bagaimana dia percaya dirinya sangat tinggi. Bahkan pada saat dia bermain pertama kali di timnas senior kita, dia seperti sudah berapa tahun? 5-6 tahun bermain di timnas senior. Luar biasa. Selanjutnya pemirsa, Bung, kita akan ajak Anda pemirsa tentunya untuk menyimak bagaimana sebenarnya sih supporter di tanah air yang sudah tidak sabar untuk menunggu pertandingan timnas Indonesia U23 dengan timnas Guinea yang akan digelar esok malam. Bagaimana kemudian antusiasme para supporter di tanah air dan bagaimana reaksi mereka? Langsung ada rekan kami Vena Kintan yang akan melaporkan dari lokasi seperti ini di salah satu lapangan futsal. Silakan Vena, di Kuningan tepatnya. Ya, selamat malam Agita Mahlika dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini saya masih di Jakarta, bukan di Clairefontaine, Paris, Prancis yang menjadi lokasi dari playoff Indonesia melawan Guinea besok. Saya sengaja pilih lokasi lapangan mini soccer di sini karena memang warga di sini mungkin bisa memberikan analisa yang lebih akurat karena tentunya mereka paham begitu rules ataupun aturan dari permainan bola. Nah, saya sudah janjian ini dengan mas-mas yang satu ini sudah selesai bermain di lapangan belakang saya ini. Ada Mas Firman, selamat malam Mas Firman. Malam Mbak. Di sebelah Mas Firman ini juga ada Mas Ade ya Mas ya? Ya betul. Mas Ade, selamat malam Mbak. Selamat malam. Oke, Mas mungkin bisa memberikan analisanya. Ini kan peluang terakhir bagi timnas untuk bisa mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. Evaluasi apa yang harus kemudian difokuskan oleh para pemain timnas dalam pertandingan melawan Guinea besok? Oke, ini sudut pandang sebagai supporter ya Mbak, sebagai hobi juga. Yang pertama itu adalah satu mentalitas. Karena memang kita juga baru mendapatkan pelatih yang settle dengan tim. Jadi kita perlu uji coba yang lebih banyak lagi supaya bisa membangun mentalitas para pemain. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan. Karena kita kebanyakan harapan ketinggian Mbak. Akhirnya mendapatkan pressure ke pemain. Jadi harapannya kita harus lolos Olimpiade padahal target
kita itu ada 3 Mbak. Target PSSI 8 besar, target STY 4 besar, target supporter adalah memperpanjang kontrak STY. Jadi kalaupun memang misalkan nanti Indonesia menang lawan Olimpiade itu hadiah bagi kita. Gitu. Nah, mentalitas dan juga harapan yang ketinggian itu dari Mas Firman. Kalau Mas Ade seperti apa Mas Ade? Oke, kalau dari saya sendiri Mbak, kita nothing is possible ya, nggak ada yang nggak mungkin. Cuman kalau kita berkaca dari tim Guinea sendiri kan dia peringkat ke-76 dunia ya. Jadi saya berharap sih Indonesia bisa main seperti kayak lawan Australia ataupun lawan Korea, dan tidak mementingkan itu ranking atau mementingkan bagaimana postur mereka. Cuman kembali ke mental. Cuman memang ada sedikit perubahan di lini belakang ya, karena Hapner kan ditarik ke klubnya karena akumulasi juga. Udah ada pengganti dari liga lokal kita sendiri, Dewangga, dan masih ada info sih mungkin dari Elkan Bagot mungkin akan datang, benar apa enggaknya. Cuman saya berharap terlepas dari pemain yang akan dipasang nanti, semua harus punya mental bahwasanya Olimpiade itu menurut saya nomor 2 gitu. Yang penting kita mentalnya dulu. Karena mereka terbawa Olimpiade mereka akan kececer gitulah. Jadi ekspektasinya ya udahlah, yang penting mentalnya ini bisa ditunjukkan seperti permainan sebelumnya begitu. Jangan terbebani. Bagaimana dengan Mas Ilham? Apakah sama mentalitas juga seperti keduanya? Ya benar Mbak. Tapi saya pikir sih kalau untuk lolos Olimpiade itu bonus aja ya. Karena dari pertandingan sebelum-sebelumnya sih timnas sudah bermain dengan baik, dan saya pikir kerjasama tim ini yang harus difokuskan ya. Karena dari pertandingan terakhir pun kita banyak banget nih kecolongan terkait dengan fondasi yang kurang kokoh nih di lini belakang, dan kita juga mungkin punya keunggulan di bagian sayap. Kita punya sayap-sayap lincah. Itu mungkin jadi keunggulan yang membuat kita bisa unggul nanti lawan Guinea nanti. Oke. Kalau prediksi skor dari masing-masing, Mas Firman? Aku optimis 2-1 untuk Indonesia. 2-1 untuk Indonesia. Jaga mental 2-0 harus dong. 2-0. Kalau saya sih tipis saja 1-0 Indonesia. Oke, semuanya optimis Indonesia bisa menang. Mari kita berikan dukungan untuk seluruh timnas Indonesia besok. Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Selamat malam. Nah, itu dia tadi ya Gita Malika, analisa akurat dari para supporter Indonesia yang berharap Indonesia bisa mencetak kemenangan dalam pertandingan Gini besok malam. Sementara saya kembalikan kepada Gita di studio. Terima kasih Vena Kintan, informasi langsung dari Kuningan, dan juga analisanya luar biasa ya Bung ya, para supporter sepak bola yang tentunya sangat optimis ya. Betul, sangat optimis, dan tentunya kita semua pasti sangat optimis. Nanti Bung Gita usai jeda akan tentunya bergabung kembali bersama dengan Caca Anissa untuk berdialog juga dengan sejumlah narasumber. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat membakar sebuah mobil dan rumah milik mantan istrinya. Pelaku melakukan aksinya lantaran mantan istrinya menolak diajak rujuk oleh pelaku. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV, terlihat seorang pria tengah mengikuti mantan istrinya yang akan berbelanja di sebuah minimarket. Tepatnya di Desa Cipinang, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saat korban hendak masuk ke dalam minimarket, pelaku langsung menyiram mobil milik mantan istrinya dengan bahan bakar minyak dan membakar mobil tersebut. Korban yang histeris melihat peristiwa itu langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Selain itu, setelah membakar mobil, pelaku langsung kabur ke rumah korban. Ternyata di sana pelaku membakar rumah mantan istrinya tersebut. Aksi pembakaran mobil dan rumah yang dilakukan oleh seorang pria tersebut diduga lantaran korban menolak diajak rujuk oleh pelaku atau mantan suaminya itu. Kini korban melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian dan kasus ini masih ditangani oleh pihak Polsek Raja Galuh. Sebuah toko penjual sepeda angin dan juga sepeda listrik di Sampang, Madura terbakar. Api dengan cepat melahap bangunan lantai 2, akibatnya puluhan jenis sepeda hangus dilalap api dan hanya tinggal kerangka kendaraan. Inilah kebakaran yang terjadi di sebuah toko penjual sepeda angin dan juga sepeda listrik maupun aksesoris kendaraan di wilayah Telambah Karangpenang, Kabupaten Sampang, Madura pada Rabu tadi. Kobaran api terus menyala dan melahap sejumlah bagian toko berlantai 2.
Warga sekitar hanya bisa melihat. Sementara pemilik toko sedang pergi memancing. Petugas mengerahkan 3 mobil pemadam kebakaran. Berdasarkan keterangan petugas pemadam kebakaran, kobaran api tersebut diketahui berasal dari dalam toko sepeda, kemudian membesar hingga menghanguskan bangunan. Dari kejadian ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dalam lokasi dalam katanya ruko tempat cat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, sesosok mayat wanita tanpa busana ditemukan di Sungai Tegol Gubuglor, Kecamatan Arjawinangun. Saat ditemukan kondisi korban mengenaskan, leher dan tangan terikat tali. Di belakang gubuk kuliner. Kuat dugaan wanita tersebut menjadi korban pembunuhan. Di belakang gubuk kuliner. Penemuan mayat perempuan tanpa busana di Sungai Irigasi Desa Tegal Gubuglor, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu sore kemarin membuat geger warga setempat. Selang beberapa hari, korban baru dapat teridentifikasi. Di mana setelah adanya laporan orang hilang yang merupakan warga desa Pangurangan Wetan, tepatnya di Kecamatan Pangurangan, Kabupaten Cirebon. Korban diketahui bernama Indah Fitriani, berusia 22 tahun. Keluarga korban tak menyangka jika korban perempuan hanyut di Sungai Tegal Gubuk dalam kondisi setengah telanjang adalah keluarganya. Pasalnya, korban juga sempat hilang kontak selama 3 hari, yang mana korban sedang bekerja di sebuah pabrik Majalengka dan tinggal di indekos. Keluarga menduga meninggalnya korban adalah korban pembunuhan karena terdapat luka pada bagian leher belakang dan juga luka lebam, sekaligus ditemukan dalam kondisi terikat tali pada bagian tangan dan leher. Saat ini Satreskrim Polresta Cirebon masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kasus ini. Pak, ini Pak, ada mayat Pak. Pemirsa, aksi seorang pria di Palembang palak sopir truk dengan mengambil uang dashboard tanpa sisa ini viral di media sosial. Tak berselang lama, pelaku berhasil diringkus polisi. Lampu merah ini. Ya, beginilah aksi remaja yang memalak sopir truk di simpang lampu merah Macan Lindungan, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tanpa rasa takut, remaja ini menaiki mobil sambil bergelantungan untuk meminta uang kepada sang sopir yang ada di dalam dashboard mobil, hingga tanpa ada sisa uang lagi. Dalam aksi pemalak ini yang sempat viral di media sosial, polisi dari Polsek Ilir Barat 1 juga langsung turun dan mencari para pemalak tersebut. Polisi berhasil menangkap 2 dari 3 pemalak dengan puluhan ribu hasil malak. Namun pelaku yang viral juga masih dalam pengejaran polisi. Sedangkan modus para pelaku ini dengan cara pura-pura mengamen di lampu merah. Namun saat ada sasaran, barulah mereka bergerak memalak sang sopir yang akan melintas di Macan Lindungan. Dari perbuatan kedua pemalak ini, salah satunya merupakan anak di bawah umur yang sudah putus sekolah. Dan pihak kepolisian kemudian terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan mengungkap praktek jual beli bayi berusia 11 bulan yang dijual ayah kandungnya sendiri. Dalam kasus ini, korban dijual ayah kandungnya melalui media sosial seharga 15 juta rupiah. Ibu kandung korban yang mengetahui anaknya telah dijual langsung mengambil kembali anak kandungnya.
Satuan Reserse Polrestabes Medan. Inilah video amatir milik warga yang merekam ketika ibu kandung korban hendak mengambil anaknya. Terfaktakan bahwa di mana anak berusia 11 bulan dijual oleh ayah kandungnya sendiri. Orang tuanya. Dan selengkapnya pemirsa, kita akan langsung terhubung dengan Wakasat Reskrim Polrestabes Medan, AKP Zikri Muammar. Selamat malam Pak Zikri. Selamat malam Mbak. Pak Zikri, apakah pengejaran terhadap pelaku yakni ayah korban ini sudah berhasil? Sampai saat ini tim kita masih melakukan upaya pencarian dan penyelidikan terhadap keberadaan ayah korban. Baik, upaya pencarian ini masih terus dilakukan. Sebenarnya bagaimana awal mulanya Pak? Pelaku yang merupakan ayah korban atau ayah kandung dari korban sendiri tega menjual anaknya sendiri. Ini bagaimana kemudian prosesnya? Jadi bermula 2 bulan yang lalu ayah korban ini memposting di media sosial Facebook bahwa postingan tersebut anak tersebut membutuhkan ibu asuh atau orang tua asuh. Oleh si pelaku NGH merespon postingan tersebut. Kemudian tepat di tanggal 3 mereka berjanji untuk bertemu. Setelah bertemu mereka melakukan transaksi penjualan tersebut dengan sejumlah uang kurang lebih 15 juta rupiah, Mbak. Baik, untuk modus penjualan atau modus yang dilakukan pelaku ini seperti apa, Pak? Modusnya itu dia menawarkan melalui media sosial tadi, Mbak, dengan modus bahwa anaknya tadi mencari ibu asuh untuk diasuh. Baik, ini hingga saat ini sudah ada 2 wanita yang ditahan. Status dari wanita ini sebenarnya apa, Pak? Apakah ini ibu rumah tangga? Perannya itu seperti apa? Kedua wanita yang sudah ditahan tersangka atas nama NGH dan AHBS, masing-masing berumur 41 tahun dan 25 tahun. Pekerjaannya adalah ibu rumah tangga. Jadi mereka memang melihat postingan yang diposting oleh orang tua laki-laki berinisial FJ, sehingga mereka bertemu, Mbak, untuk melakukan penjualan bayi tersebut. Bagaimana kemudian akhirnya ibu dari anak atau ibu dari korban ini akhirnya bisa mengetahui dan kembali mengambil anaknya itu? Jadi tepat di tanggal 3 itu si ibu kandungnya ini sedang tidur siang bersama dengan bayinya. Ketika ibu kandungnya terbangun, melihat bayinya sudah tidak ada lagi di samping ibu kandungnya tersebut. Nah, kemudian setelah dicari, tepatnya di tanggal 7, anak tersebut termonitor ataupun diketahui berada oleh di tangan tersangka NGH dan AHBS. Kemudian mereka melakukan perjumpaan. Setelah berjumpa tersebut langsung diamankan oleh warga seperti yang diviralkan tersebut. Baik, jadi hingga saat ini apakah hanya ayah kandung atau pelaku ini saja yang masih terus dikejar, Pak? Atau masih ada pelaku lainnya yang juga jangan-jangan terindikasi ini juga punya peran dalam proses penjualan anak ini? Sementara untuk yang kita kejar adalah orang tua laki-laki anak korban, berinisial SG. Untuk pelaku lain masih dalam proses penyidikan lebih lanjut, Mbak. Baik, kita akan nantikan bagaimana proses selanjutnya. Terima kasih Pak Kasat, AKP Zikri Muammar sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, terima kasih Pak. Sesaat lagi pemirsa, usai jeda proses reka ulang adegan kasus pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istrinya diwarnai sorak-sorai dan hujatan dari warga dan keluarga korban. Kami kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, diduga sopir mengantuk, sebuah mobil minibus masuk ke dalam jurang sedalam 100 meter di Cianjur, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, pengemudi minibus tewas di tempat. Beginilah kondisi mobil minibus saat berada di dasar jurang sedalam 100 meter di Kampung Gadok Jaya, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibinong, Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada Rabu pagi. Selain terjalnya medan, petugas mengalami kesulitan saat akan mengevakuasi jasad pengemudi minibus yang diketahui bernama Wandi
warga Kecamatan Tanggeng, Cianjur, yang karena terjepit badan mobil yang sudah ringsek. Petugas akhirnya bisa mengeluarkan jasad korban dari dalam mobil. Menurut petugas, kecelakaan tunggal ini terjadi saat mobil minibus dari arah Cianjur menuju Sindang Barang. Dengan kecepatan tinggi saat berada di lokasi kondisi jalan menikung, pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan langsung masuk ke dalam jurang. Dugaan sementara supir mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Sementara itu jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Untuk mobil minibus masih berada di dasar jurang dan akan dilakukan penarikan dari dasar jurang dengan menggunakan mobil derek. Proses reka ulang adegan kasus pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istrinya diwarnai sorak-sorai dan juga hujatan dari warga dan juga keluarga korban. Warga kesal lantaran pelaku tega menggorok leher istrinya saat korban sedang tertidur lelap. Sorak hujatan spontan keluar dari warga yang menyaksikan rekonstruksi kasus pembunuhan suami terhadap istrinya sendiri yang terjadi di Dusun Dedel Wetan, Kapanewon, Semanu, Gunung Kidul pada awal Januari silam. Kekesalan keluarga korban dan warga dipicu aksi tega pelaku berinisial R yang tega menghabisi S, istrinya sendiri yang saat itu sedang tertidur lelap. Dalam reka adegan ini diketahui pelaku membunuh istrinya dengan cara yang sadis. Berikutnya pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di Dusun Geneng, Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang karena tertimpa tembok rumah yang terdampak pembangunan tol Jogja-Bawen. Jasad korban sempat tertimbun neruntuhan tembok rumah hingga akhirnya dievakuasi oleh petugas BPBD Kabupaten Semarang. Lukas, 59 tahun, warga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, ditemukan tewas tertimpa tembok rumah terdampak tol Jogja-Bawen di Dusun Geneng, Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Korban yang berprofesi sebagai penjaring barang bekas ini dievakuasi oleh petugas BPBD Kabupaten Semarang karena tertimbun reruntuhan tembok rumah warga. Kejadian berawal saat korban yang tinggal di sekitar lokasi kejadian mencari barang bekas di rumah warga yang terdampak proyek jalan tol Jogja-Bawen. Namun, korban tak kunjung pulang hingga malam tiba. Istri korban yang curiga akhirnya menemukan korban dalam keadaan sudah meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan rumah yang sudah tidak terpakai karena terkena proyek tol. Tembok yang dia panjat itu ambruk menimpa dia. Nah, di situ perkiraan ya sekitar sore itu warga sekitar tidak ada yang tahu. Tahu-tahu tadi malam jam 9 itu sang istri itu mencari korban. Untung saja yang istri itu tahu kalau suaminya mencari pekerjaan di situ. Menurut Kasih Humas Polres Semarang, korban meninggal akibat luka pada bagian kepala, tulang rusuk patah akibat tertimpa tembok rumah. Setelah dilakukan evakuasi jenazah, korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Penyebab meninggalnya diperkirakan ada beberapa luka, termasuk tulang rusuknya patah dan ketertimpa bangunan yang robohan tembok. Mungkin itu. Peristiwa tewasnya warga akibat tertimpa tembok rumah terdampak tol Jogja-Bawen di Dusun Geneng, Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang merupakan peristiwa kedua sejak setahun terakhir. Warga diimbau selalu waspada jika berada di dekat lokasi pembongkaran rumah dampak proyek jalan tol. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aditya Bayu, TV One mengabarkan.
Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara peresmian replika Keraton Majapahit. Prabowo berharap dengan diresmikannya tempat ini dapat memberikan gelombang kebangkitan nasional bangsa Indonesia di bidang kebudayaan. Prabowo Subianto resmikan replika Istana Majapahit di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Replika Kerajaan Majapahit itu dibangun oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono. Dalam acara peresmian yang sekaligus merayakan hari ulang tahun Hendro Priyono yang ke-79 ini, Prabowo menyampaikan adanya replika ini merupakan sebuah inisiatif yang baik untuk melestarikan budaya kita. Prabowo juga menambahkan pengetahuan akan sejarah merupakan bagian penting dari identitas bangsa yang besar. Saya tadi menyampaikan ini adalah suatu inisiatif yang sangat luar biasa. Ada tokoh seperti Pak Hendro melestarikan budaya kita, meneruskan cita-cita sejarah, terutama untuk generasi muda harus tahu sejarah kita, bangsa yang besar, sejarah kita sejarah yang besar, peradaban kita besar, kita harus kembali seperti itu. Terima kasih. Penggagas replika Keraton Majapahit Hendro Priyono menekankan pentingnya pengumpulan data dari artefak dan penelitian ahli sejarah untuk memperkaya warisan budaya Indonesia. Hendro Priyono juga mendukung rencana untuk membuat replika Keraton Majapahit yang dapat digunakan sebagai tempat pembelajaran bagi generasi mendatang. Dari Jakarta, Vena Kintan, TV One mengabarkan. Usai kalah dalam Pilpres 2024, Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri menjadi oposisi pemerintah dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Meski begitu, sikap politik dari partai berlambang banteng, PDI Perjuangan, baru akan ditentukan pada Rakernas Partai dan sepenuhnya menjadi keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Mantan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo akhirnya mendeklarasikan diri menjadi oposisi pemerintah presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakebuming Raka. Ganjar memilih posisi di luar pemerintahan sebagai mekanisme mengawasi jalannya pemerintahan secara konstitusional. Ganjar meyakini satu-satunya cara untuk mengawasi jalannya pemerintahan secara konstitusional adalah melalui jalur legislatif atau parlemen. Mengawal dengan cara dan saya deklar pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus sehingga kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan sebuah perubahan. Meski begitu, Ganjar juga menyampaikan rasa hormat kepada pemerintah terpilih Prabowo Gibran yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengapresiasi sikap Ganjar Pranowo mengambil sikap oposisi. Menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Yang dimaksudkan oleh Pak Ganjar Pranowo bahwa beliau tidak akan bergabung untuk menjadi salah satu menteri di dalam jajaran pemerintahan yang akan datang. Tentu saja sikapnya kita hormatin dan PDI Perjuangan sangat konsisten di dalam membangun demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Sehingga apa yang terjadi dengan pemilu 2024 akan terus menjadi bagian dari perjuangan PDI Perjuangan agar kedaulatan rakyat bisa ditegakkan. Meski begitu, sikap politik PDI Perjuangan baru akan ditentukan pada Rakernas Partai dan sepenuhnya menjadi keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Meski sikap politik PDI Perjuangan belum menentukan arah dalam pemerintahan yang akan datang, Wakil Presiden terpilih
Gibran Rakebuming Raka menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo yang menegaskan berada di barisan oposisi dan tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Deklarasi. Ya. Ya udah, nggak apa-apa ya. Tetap ya mohon dikawal dari luar lah ya. Siapapun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tampung ya, tidak masalah. Kalau Pak Ganjar yang deklarasi, kemungkinan PDIP kan juga akan menjadi oposisi. Oh ya pasti, biasanya seperti itu. Tapi sekali lagi atas arahan dari Pak Presiden terpilih, semuanya akan coba dirangkul. Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga ya dengan semua partai. Tapi sekali lagi ini keputusannya di Pak Presiden ya. Gibran akan menerima masukan dari manapun untuk pemerintahannya bersama Prabowo ke depan, termasuk dari pihak oposisi. Seperti diketahui, PDI Perjuangan sendiri pernah menjadi oposisi pemerintah selama 2 periode saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin. Lantas, apakah PDI Perjuangan akan memilih langkah yang sama dengan mantan calon presiden yang pernah diusungnya? Tim TV One mengabarkan. Sejumlah nama-nama tenar telah masuk dalam pembahasan sebagai bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta. Nama-nama yang beredar berasal dari kalangan politisi maupun profesional yang pernah dan masih aktif sebagai pejabat publik. Bursa calon gubernur daerah khusus Jakarta 2024 mulai digaungkan sejumlah pihak. Masing-masing partai politik ramai-ramai melakukan penetrasi sejumlah nama ke ruang publik. Nama Anies Baswedan yang pernah menjadi gubernur DKI Jakarta saat itu kembali disebut akan bertarung memperebutkan kursi nomor 1 di Jakarta. Selain nama Anies Baswedan, nama Ahmad Saroni, politisi Nasdem, belakangan juga ramai disebut sebagai salah satu tokoh yang akan meramaikan bursa calon gubernur Jakarta. Sementara PKS yang memiliki kursi cukup signifikan di Jakarta berhasrat mengantarkan kadernya untuk menduduki kursi gubernur DKI Jakarta. Salah satu nama yang diusung adalah Mardhani Alisera. Sementara Gerindra disebut akan memajukan sejumlah nama, di antaranya Ahmad Riza Patria, mantan wakil gubernur DKI Jakarta, serta Rahayu Saraswati. PDIP Santer disebut mengajukan sejumlah nama, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini. Selain itu, nama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono serta mantan Panglima TNI Andika Perkasa disebut-sebut akan maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah khusus Jakarta. Meski ramai dibahas, konstelasi politik antar partai pengusung memegang andil besar dalam pencalonan kepala daerah. Selain itu, komunikasi antar elit partai dapat mempengaruhi keputusan sosok yang akan maju dalam pertarungan memperebutkan kursi Jakarta 1. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Benar sekali Agita, tapi kita juga harus menginformasikan kepada pemirsa TV One untuk menyaksikan Indonesia Business Forum bersama dengan Putri Windasari dengan judul Legenda Sepatu Bata Berakhir di Indonesia. Saya Cica Anissa. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le Mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka.
Le Mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial. Jadi jangan lupa minum Le Mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Entrasol, Le Mineral.